Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM-nya disiapkan dulu. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Dan sekarang coba dicek teman-temannya, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Jadi totalnya semua ada 33. Benar? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, coba Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak tentang materi pembelajaran minggu lalu? Iya nih ya. Nah, kata Nia, minggu lalu kita membahas mengenai majas. Coba Nia bisa menjelaskan tidak majas itu apa? Ya benar sekali, Nia mengatakan majas merupakan gaya bahasa. Jadi benar ya teman-teman, majas merupakan suatu hal yang menarik dalam sebuah bacaan. Nah, jadi majas ini merupakan gaya bahasa dalam sebuah kalimat agar lebih menarik. Jadi setiap pengarang memiliki cara yang berbeda dalam menuangkan ide pikirannya ke dalam penulisan. Tulisan yang dihasilkan nantinya juga akan memiliki ciri khas khusus dari penulisnya. Majas ini merupakan suatu hal yang menyatakan perbandingan dengan kata penghubung, bak, ibarat, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai majas perbandingan. Apa sih majas perbandingan itu? Nah, di sini ada macam-macam majas perbandingan. Yang pertama ada majas alegori. Ya, majas alegori ini mengandung sifat-sifat moral spiritual. Biasanya majas alegori juga disebut sebagai cerita yang rumit dengan maksud terselubung. Jadi majas alegori merupakan sebuah majas yang membandingkan antara dua objek dengan penggambaran lain. Contohnya, kami telah meninggalkan engkau. Terdapat dua objek dengan penggambaran yang lain. Lalu selanjutnya ada majas perbandingan simile. Nah, majas perbandingan simile ini merupakan perumpamaan padanan kata yang berarti seperti. Secara eksplisit, jenis gaya bahasa ini ditandai dengan pemakaian kata seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Nah, istilah simile ini berasal dari bahasa Latin, simile yang bermakna seperti. Contohnya ya, laksana air dengan minyak. Jadi di sini adalah perumpamaan kata laksana air dengan minyak. Air dengan minyak tidak akan bersatu. Jadi maksud yang ada dalam kalimat ini adalah kita tidak bersatu, tidak akan bisa bersatu bagai air dan minyak. Laksana air dengan minyak. Gitu ya, teman-teman semua. Lanjut ke yang ketiga, yaitu metafora. Metafora berasal dari bahasa Yunani yang artinya memindahkan. Istilah metafora diturunkan dari kata meta yang artinya di atas dan ferein. Maaf ya kalau pengucapan ibu salah nih, agak sulit ya bahasanya. Ferein ini artinya membawa. Jadi majas metafora ini membantu orang yang berbicara atau menulis untuk menggambarkan hal-hal dengan jelas dengan cara membanding-bandingkan sesuatu hal dengan hal lain yang memiliki ciri-ciri atau sifat yang hampir atau sama persis. Contoh dari majas metafora ini seperti kalimat, pustaka itu gudangnya ilmu dan membaca adalah kuncinya. Jadi ini adalah membandingkan antara pustaka
sebagai gudangnya ilmu dan membaca kuncinya. Makna yang dimaksud dari kalimat ini apa? Makna yang dimaksud adalah dengan membaca dari buku tersebut, kita akan mengetahui ilmunya, mendapatkan ilmunya. Jadi pustaka itu gudangnya ilmu, buku adalah gudangnya ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Yang kita ingin mendapatkan ilmu tersebut, maka kita harus membaca. Nah, lanjut ke yang keempat, majas perbandingan personifikasi. Majas perbandingan personifikasi dikenal sebagai gaya bahasa yang melekatkan sifat-sifat insani pada barang atau benda yang tidak bernyawa ataupun pada ide yang abstrak. Personifikasi atau disebut juga penginsanan ini menggambarkan atau mempersamakan benda-benda dengan manusia yang punya sifat, punya kemampuan, memiliki pemikiran, memiliki perasaan sama seperti yang dimiliki manusia. Contoh kalimat dari majas personifikasi ini, badai tsunami menyapu bersih Aceh pada 2004 silam. Di sini kan mengandung kalimat perasaan yang menyedihkan, sama seperti yang dimiliki manusia, memiliki rasa sedih, emosional. Nah, lalu yang kelima. Yang kelima ini adalah majas perbandingan hiperbola. Sepertinya kalian sudah tidak asing dengan kalimat hiperbola. Coba, ada yang bisa menjelaskan tidak? Hiperbola itu apa sih menurut kalian? Nah, iya. Sally, coba, apa hiperbola itu, Sally? Menurut Sally, hiperbola itu melebih-lebihkan. Benar ya teman-teman semua. Jadi hiperbola ini adalah kalimat yang dilebih-lebihkan, menggambarkan sesuatu secara berlebihan gitu ya, selebay lah bahasa kitanya, sesuatu yang digambarkan dengan terlalu berlebihan, seakan lebih besar dari kenyataannya. Jadi majas hiperbola ini digunakan untuk memberikan kesan yang dramatis. Nah, coba sebelum ibu yang memberikan contoh, ada nggak sih dari kalian yang bisa memberikan contoh hiperbola ini? Ayo teman-teman. Yuk, ada tidak yang bisa memberikan contohnya? Nah, kata Rani ingin memberikan contoh majas hiperbola. Hatiku tercabik-cabik melihat engkau berdua dengannya. Terlalu berlebihan dan dramatis, bukan? Ya, jadi dari majas ini adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan, dilebay-lebaykan, dibuat menjadi kesan yang dramatis. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, kita udah masuk ke 5 macam majas perbandingan. Masih ingat tidak majas yang pertama tadi apa? Ayo coba kita sebutkan bersama-sama. Majas yang pertama tadi alegori, membahas tentang yang mengandung sifat-sifat moral ya. Yang kedua simile. Simile merupakan majas seperti perumpamaan ya, yang memakai padanan kata ibarat, bak, umpama, serupa, laksana ya. Lalu yang ketiga metafora. Metafora itu memindahkan, iya, membanding-bandingkan, iya benar. Lalu yang keempat personifikasi. Betul, personifikasi merupakan majas gaya bahasa yang melekatkan sifat-sifat insani
pada barang atau benda yang tidak bernyawa maupun pada ide yang abstrak. Iya betul. Lalu yang tadi barusan kita bahas, hiperbola, ya melebih-lebihkan. Nah sekarang kita lanjut lagi ya, yang keenam. Jangan lupa ya teman-teman, dicatat dan diingat. Lalu yang keenam, asosiasi. Majas perbandingan asosiasi ini merupakan majas perbandingan yang disampaikan dengan cara melukiskan sesuatu hal dengan cara membandingkan sesuatu hal dengan hal lain sesuai dengan keadaan hal yang dimaksud. Majas asosiasi ini adalah majas perbandingan terhadap dua hal yang berbeda namun dinyatakan sama. Ingat ya teman-teman, majas asosiasi adalah majas perbandingan terhadap dua hal yang berbeda namun dinyatakan sama. Contoh kalimatnya seperti apa? Contohnya, masalahnya bagai benang kusut yang sulit untuk ditemukan jalan keluarnya. Ini kan antara dua hal yang berbeda, benang kusut dengan menemukan jalan keluarnya. Ini kan hal yang berbeda namun dinyatakan sama, karena maksud dari kalimat tersebut adalah masalah yang sangat rumit untuk ditemukan jalan keluarnya. Benang kusut kan sangat rumit untuk dirapihkan. Nah, jadi di sini adalah kata yang digunakan untuk buat kalimat tersebut lebih unik gitu ya. Masalah sebagai benang kusut yang sulit ditemukan jalan keluarnya. Dinyatakan sama padahal mengandung dua unsur yang berbeda karena memiliki arti yang sama. Benang kusut itu sulit terurai, masalah yang begitu rumit pun sulit untuk mencari jalan keluarnya. Jadi dinyatakan sama karena maksud dari kalimat tersebut adalah sama gitu ya. Nah, lalu yang ketujuh ini ada majas perbandingan metonimia. Majas metonimia dikenal bisa diketahui dengan mudah karena menggunakan merek dari sesuatu yang sudah dikenal umum. Jadi kita sudah mengetahui sesuatu itu merek yang umum gitu, sudah sering kita dengar, sudah menjadi sesuatu yang tidak aneh lagi, sudah lumrah kita dengar. Contohnya seperti apa? Contohnya pada kalimat perjalanan dari Jakarta ke Surabaya lebih cepat jika naik Garuda. Jika kita mendengar kalimat seperti itu, kalian akan berpikirnya seperti apa? Iya, Sally? Nah, benar, seperti naik pesawat ya. Benar ya teman-teman. Di sini Garuda yang dimaksud adalah salah satu merek maskapai penerbangan, Garuda. Bukan sebuah burung Garuda. Karena sudah dikenal umum, maka dari itu penggunaan kata Garuda di sini memiliki makna yang sama pada setiap pembacanya, yaitu naik pesawat Garuda. Gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada majas perbandingan sinestesia. Sinestesia merupakan suatu ungkapan rasa dari suatu indera yang dicurahkan lewat ungkapan rasa indera lainnya. Dalam majas sinestesia, perbandingan dilakukan dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera. Jadi majas sinestesia ini merupakan rasa dari suatu indera yang dicurahkan lewat rasa indera lainnya. Contohnya, wajahnya memucat masam ketika terbongkar aksi kejahatannya. Nah, selanjutnya yang ke-9. Ya, betul, yang ke-9 mengenai pars pro toto. Nah, majas ini merupakan kalimat gaya bahasa yang menggunakan keseluruhan objek untuk merujuk sebagian dari objek tersebut. Jadi majas ini adalah majas yang menggunakan keseluruhan objek untuk merujuk sebagian dari objek tersebut. Majas pra-pro-toto ini contohnya seperti apa? Contohnya,
Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 pada 2022. Nah, yang terakhir merupakan majas eufemisme. Eufemisme merupakan majas yang digunakan sebagai pengganti istilah dengan istilah lain yang lebih halus sehingga tidak menyinggung perasaan. Jadi majas ini adalah majas gaya bahasa yang diperhalus agar tidak membuat orang tersinggung. Contoh kalimatnya, Bu Yati sekarang menjadi asisten rumah tanggaku yang baru, menggantikan Yuk Jung yang balik kampung. Kalimat mana teman-teman kira-kira yang diperhalus sehingga tidak menyinggung perasaan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskannya nih? Kalimat yang mana nih? Ayo cepat, siapa yang bisa? Iya, Azizah. Kata Azizah kalimat asisten rumah tangga, Bu. Betul sekali ya, asisten rumah tangga itu kata yang lebih halus dari kalimat apa? Dari kata apa? Pembantu, betul ya. Jadi kalimat majas eufemisme ini majas perbandingan yang diperhalus gaya bahasanya agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, Bu Yati sekarang menjadi asisten rumah tanggaku yang baru. Kalimat ini diperhalus dari kata Bu Yati sekarang menjadi pembantuku yang baru. Itu kan sedikit menyinggung. Ketika kita memakai kalimat asisten rumah tangga, maka itu lebih halus. Nah, baik teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita mengenai majas perbandingan. Untuk minggu ini kita cukupkan pembelajaran sampai di sini. Tugas kalian di rumah nanti mencari contoh-contoh lain dari setiap masing-masing majas yang telah Ibu sampaikan. Itu ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Iya, Rani ingin bertanya mengenai apa? Contohnya masing-masing majas berapa? Kalian cukup mencari 2 saja. Dari 10 majas yang telah Ibu sampaikan, kalian mencari 2 majas, contoh 2 majasnya saja ya. Oke, baik teman-teman, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata dan menyinggung perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, Ibu mohon izin pamit dari kelas kalian ya. Assalamualaikum.